Halo anak-anakku semuanya, kali ini Pak Riza akan memberikan tentang pembelajaran 1, subtema 1, organ gerak hewan pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Berikut materinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Tidak hanya untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Sebelum melanjutkan materi, Pak Riza mau bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian ide pokok? Perlu kita ketahui bersama, ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Jadi, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada suatu teks? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi, kita tidak boleh membaca awal atau akhirnya saja, tetapi semua kalimat yang terdapat pada suatu teks harus dibaca. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Karena dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Langkah ketiga yaitu, jika sudah menemukan kalimat utama dari suatu teks, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Supaya kalian mengerti tentang ide pokok dan memahami bagaimana cara menentukan ide pokok pada suatu teks, Pak Riza akan berikan suatu teks. Nanti kalian tentukan ide pokoknya ya. Berikut teksnya. Mari kita tentukan ide pokok dari teks tersebut. Yang pertama adalah kita baca secara seksama ya. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu,
Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Mari kita tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Mengapa kalimat utamanya harus gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar? Karena informasi yang paling utama adalah pada kalimat tersebut dari keseluruhan kalimat yang terdapat pada teks. Maka kalimat utamanya adalah tadi, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Maka kita ambil ide pokoknya itu dari kalimat utama dan diringkas menjadi gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Mengapa demikian? Karena pembahasan seluruhnya itu ada di gurita tersebut yang merupakan hewan yang tidak bertulang belakang dan mempunyai kecerdikan dan kepintaran. Seperti itu. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Sebelum Pak Riza tutup pembelajaran kali ini, yang pertama kita sudah belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Tadi alat gerak berupa otot dan tulang. Serta kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok dan bagaimana cara menemukan atau menentukan ide pokok pada suatu teks. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.